Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suluh Islam. Ini pertemuan kedua ya. Ya, Pertemuan kedua Ustadz, dan hari ini kita mau membahas tema toharoh atau suci. bersuci. Bersuci. Betul. Nah, ini kita serahkan ke beliau sama Ustadz Gari. Monggo Ustadz. Baik, teman-teman Solo Islam, kita mau berbicara tentang tohara saat ya. Sebelum panjang lebar tentang toharoh, mungkin kita perlu ya ngobrol bareng terkait dengan toharoh itu sepertinya apa gitu nih. Nah, tapi sebelum ke toharohnya, saya pengen memberikan istilahnya ya apa ya? Ya arahan sedikit lah. Toharoh itu kan bagian dari pelajaran fikih. Ya, Ya pelajaran kan? fikih. Pelajaran Bab fikih. pertama ya. Bab pertama di setiap Hampir semua semua pembahasan di fikih, kitab-kitab fikih itu kitab-kitab fikih itu biasanya pertama kali yang dibahas itu tentang toharoh. toharoh. Tapi kalau di mana? Di Sahih Bukhari Di Sahih Bukhari, itu pembahasan pertama itu bukan toharoh, tetapi tapi mawaqitus sholat, mau tentang sholat nanti. waktu-waktu Tentang sholat. sholat. Kan? Sama kayak di Safinatun Najah itu juga sama. Saat di Safinatun Najah itu justru yang pertama dibahas bukan tentang toharoh, Oh bukan. tapi tentang apa itu namanya arkanul Oh iman, tentang arkanul ini. Islam, terus alamatul bulu kayak gitu. Oh gitu. Nah, baru Berarti kemudian istinja dan seterusnya gitu. Jadi bukan lebih ke berarti sebelum masuk ke suci, ya, kamu tahu nih yang bikin apa batal tuh ini ya. ya Akhirnya nanti harus ya, nanti baru bersuci gitu ya. betul gitu di Safinatun Najah. Tapi kalau di kitab Fathul Qorib itu kan kitab penjelasan dari akribnya Abu Suja ya, Ya syarahnya. syarahnya Abu Suja. Nah, di kitab Fathul Qorib itu yang pertama kali dibahas bab toharoh, dan pembahasan di bab toharoh itu ya pertama kali meliputi justru bukan masalah wudhu atau mandi, Oh tetapi bukan. air, lebih ke pembahasan tentang Lebih air gitu. ke air dulu ya. Air dulu. Nah, ini mungkin gini saat apa namanya sebelum ke bab toharoh ya, kita kan pembahasannya fikih. Ya. Nah, kalau di dalam kitab apa itu namanya, mungkin Ustadz dulu pernah belajar fikih Said Sabik, Fikus sunnah. fikih sunnah Said Sabik. Itu Ya. kan sebelum bab toharoh itu kan ada pemahaman tentang kefikihan, Oh ya. bahwa fikih itu al-fahmu, ya kan? Ya. Ya al-fahmu itu kan dimaknai dengan apa namanya memahami ya, Memahami. bahwa kita itu eh, di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa ada beberapa perkara-perkara yang memang kita harus paham biar dalam melaksanakan ritual ibadah kita itu tidak ada hal yang kurang pas begitu. Maka apa namanya penting sekali di bab toharoh ini, di bab fikih itu terkait semua yang kita pelajari, semua yang kita pahami itu mesti berkaitannya dengan bab ibadah, Bab gitu kan. ibadah sehingga kita Ibadah. paham Sehingga kita sebelum paham ibadah. betul, Jadi mengilmui dulu ya. betul mengilmui dulu. Jangan sampai Nanti beribadah tapi nggak tahu ilmunya. betul. Nah, maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah, di bab toharoh sebelum nanti kita ke panjang lebar terkait dengan bersuci saat Ya. ya kan ini mungkin nanti kita lebih ke toharohnya toharoh yang ke macam-macam air dulu kali ya, mungkin ya. Sama-sama ya. Macam-macam Dari air, awal dulu dari aja. awal dulu, dari yang dasar dulu. Nanti kalau misalkan ini ya bisa kita singgung terkait dengan wudhu, mungkin Ya. juga terkait dengan mandi dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau taharah sendiri secara lugotan, secara bahasa itu sebenarnya kan bersuci, ya. Bersuci ya. Bersuci. Bersuci. Nah, bersuci, sedangkan secara istilahnya, kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu, secara istilahnya itu sebenarnya mempunyai pemahaman yang luas. Artinya banyak yang memberikan pandangan, banyak yang memberikan pemahaman terkait dengan toharoh secara istilahan. Nah, secara istilahan. Tapi secara apa namanya
istilahan di salah satu kitab, yaitu kitab Fathul Qorib, yang diambil salah satu apa itu namanya perkataan gitu, itu disebut fi'lu ma yusbahu bihi as-sholat. Jadi perbuatan yang dimana perbuatan tersebut diperbolehkan untuk melakukan sholat. Contohnya seperti wudhu. Orang boleh sholat kalau dia sudah wudhu. Betul. Nah, atau tayamum. Nah, misalkan tidak ada air kan bisa tayamum. Tayamum. Atau juga mandi. Mandi itu juga bagian dari toharoh ya, bagian dari bersuci. Orang kalau misalkan sedang junub gitu kan, itu kan nggak boleh langsung wudhu kan, Zat? Iya, harus mandi wajib dulu. Harus mandi wajib dulu, baru kemudian wudhu, baru kemudian sholat kan gitu kan. Ya. Nah, atau wa izalatin najasa, atau menghilangkan hal-hal yang tidak suci, kayak gitu, tidak suci. Jadi itu menurut salah satu kaul yang ada di kitab Fathul Qorib itu San. Siap. Ini berarti kita langsung masuk pembahasan ke air. Boleh. Macam air. Nah, itu macam-macam air itu apa aja, Tan? Nah, apakah semua air itu bisa digunakan untuk bersuci? Baik. Apakah air ada kan kita macam-macam, ada air hujan, terus kadang tuh ada yang kita kan kadang mau nyuci habis makan tuh, Tan. Terus di depannya ada air teh ya, es teh apa. Terus daripada mau ke sana kita nyuci pakai ini aja lah. Nah, apakah pakai air itu juga bisa untuk bersuci, untuk wudhu maksudnya? Nah, itu nanti akan sampai di pembahasan itu juga. Akan sampai, Ustaz. Ya. Berarti yang pertama apa ini, Ustaz? Yang pertama mungkin lebih ke macam-macam airnya dulu ya, Ustaz. Macam-macam air. Nah, di salah satu kitab, mungkin kita sebut kitab Fathul Qorib, itu air itu sebenarnya ada 7, Ustaz. Ada 7? Ada 7. Ada 7 macam air atau pembagiannya? Bukan macam air ya, atau 7 apa mungkin ya? 7 golongan. 7 golongan. 7 golongan. Maksudnya 7 golongan. Karena air yang dimaksud 7 itu ada air yang ini sebenarnya sifatnya suci mensucikan. Jadi ini air mutlak sebenarnya. Yang dimaksud air suci mensucikan tuh gimana, Ustaz? Nah, nanti di pembahasan yang kedua ini hanya sekedar beberapa air yang Allah turunkan gitu. Yang Allah turunkan ada 7, dan 7 itu di dalam kitab Fathul Qorib itu dibagi menjadi 2. Ada yang turun dari langit, ada yang kemudian keluar dari bumi. Nah, gitu. Dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada dasarnya adalah suci. Di antaranya kalau misalkan keluar dari yang turun dari langit ya air hujan, ya kan? Kemudian juga air hujan itu kan suci, ya? Suci dan mensucikan selama tidak ada hal-hal yang membuat air hujan tersebut jadi najis. Termasuk air hujan, air laut, air sungai, air sumur, kemudian juga air sumber, air es, air embun, itu 7 kan. Nah, itu air-air yang pada saat ini adalah suci seperti itu. Gitu. Berarti air es bisa, Sir? Air es yang belum tercampur dengan zat-zat yang lain ya. Kayak di kutub. Ya, kayak di kutub, misalnya kayak salju gitu. Salju itu bisa. Salju itu bisa dipakai untuk bersuci. Kalau embun itu air ya, Sir? Embun air. Karena dulu kalau kita pembahasan di mana simbah-simbah kita, itu kan sering itu tayamum pakai embun, nah itu kan. Loh ini embun kan ternyata air. Berarti air. Konsep itu salah. Konsep itu ya kurang tepat. Kurang tepat karena kan yang namanya tayamum itu kan pakai debu ya. Debu, bukan pakai embun. Embun itu udah disebut air, sekalipun di situ mungkin tidak jumlahnya banyak. Gitu. Tapi tetap air. Tetap air. Dan itu suci. Kalau air laut itu meskipun lengket-lengket itu tetap suci lah. Dulu kan mungkin Ustaz pernah masih ingat waktu belajar kan. Nah, dulu kan kita pernah di Anyer dulu kan. Di Anyer kan ya piknik lah gitu kan. Piknik kayak gitu kan. Nah, itu kan kita pernah sampai sama Ustadz itu waktu sholat zuhur, saya masih ingat itu kan wudhunya kan pakai air laut. Karena waktu itu sudah masuk
sholat asar apa zuhur dulu ya? Ya antara itu. Antara itu ya. Antara itu. Terus habis itu udah ambil pakai air laut aja wudhunya. Akhirnya pakai air laut. Pakai air laut gitu kan. Di air laut itu suci sekalipun mungkin asin gitu ya. Asin rasanya. Tapi pada dasarnya itu termasuk air yang suci. Gitu. Berarti tadi air hujan, jelas ya? Air hujan jelas ya? Jelas. Air hujan, air embun, air es, air laut, terus air sumur. Air sumur itu berarti kan yang keluar dari tanah itu ya, dari tanah gitu kan. Kemudian juga air sungai. Air sumber ya. Kayak mata air, betul. Apalagi di tempat sekitar kita ini kan sekitaran ini di Klaten Jogja ini kan banyak banget mata air ya. Apalagi di Klaten itu kan terkenal dengan desa mata air, kota mata air ya. Ya di daerah sana dekat-dekat Solo. betul Merapi ya. Nah, dari 7 itu yaitu ada air yang memang diturunkan Allah dari langit, ada yang memang Allah keluarkan dari bumi. Nah, pada dasarnya yang kita sebut tadi itu semuanya suci dan selama debitnya mungkin banyak ya kita bisa digunakan untuk bersuci dan tidak najis. Siap. Itu Ustaz. Terus kemudian apa lagi Ustaz ini? Kemudian kita masuk mungkin ke pembahasan macam-macam airnya Ustaz. Oh ya, tadi kan apa ya? 7 itu mungkin kita sebut ya air lah ya. Airnya. Nah, sekarang macam-macam airnya. Ini boleh digunakan apa enggak? Suci air gitu. Betul. Oh, siap. Nah, jadi ada apa saja, Ustaz? Ada 4 kalau kita ngambil di kitab Fathul Qorib misalkan ya. Di kitab Fathul Qorib itu kan ada 4. Yang pertama itu kan tohirun fi nafsihi wa mutatohirun li ghairihi. Artinya air suci mensucikan lah, bahasanya begitu. Dia suci tapi juga bisa dipakai untuk mensucikan. Nah, bukan biasanya disebut dengan air mutlak. Nama lain dari air suci mensucikan air mutlak. Nah, yang tadi kita sebut 7 itu sebenarnya semuanya masuk air mutlak. Semua air mutlak. Jadi bisa dipakai untuk bersuci. Cuman mungkin embun bisa dipakai untuk bersuci nggak? Ya bisa selama embunnya banyak gitu. Bisa kan? Satu gayung. Kalau satu gayung bisa kan mungkin kurang. Saya juga pernah lihat di YouTube mungkin di video orang yang wudhu pakai satu gelas atau satu botol gitu kan. Jadi kan bisa sebenarnya. Jadi kalau embun memang harus dikumpulkan. Iya. Ya nggak bisa juga kalau nggak dikumpulkan. Mengumpulkan juga lama. Nah, itu. Saya juga nggak ngumpulkan. Susah ngumpulkannya, saat betul. Baik, ini tadi air mutlak. Yang pertama ini bisa untuk wudhu. Oh, siap. Bisa untuk mandi. Bisa untuk mencuci. Ya, karena dia suci dan mensucikan. Berarti boleh untuk nyuci baju. Boleh. Nah, contohnya ya air yang di sumur, air hujan, kemudian juga air sungai, kemudian juga air sumber itu kan suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Terus kemudian setelah itu? Nah, itu yang kedua itu ada air musamas. Air musamas itu yang bagaimana? Air musamas itu air yang suci. Nah, tetapi ketika kita gunakan itu makruh sebenarnya. Kenapa, Ustaz? Karena air tersebut air yang dipanaskan di terik matahari. Oh, gitu. Jadi misal pagi-pagi itu kan biasa kalau kita kan naruh di keran di luar rumah terus kita isi air. Nah, itu terbuka jadi nggak langsung alam gitu kan. Iya. Dan yang dimaksud juga ini memakai bejana gitu loh. Memakai bejana misalkan wadah yang terbuat dari aluminium atau apa gitu kan. Kemudian dipanaskan gitu loh. Itu. Nah, jadi kalau toren itu sepertinya bukan termasuk hal itu ya kalau toren itu. Kalau toren ya. Apalagi kan
toron pun juga tidak semuanya ada di luar kan, ada juga yang mungkin di dalam. Dan itu juga yang bejananya dari besi atau dari apa? Kalau dari Kuningan. Ya Kuningan ya, dari Kuningan dari itu, Kuningan itu. Dari salah satunya itulah. Itu nggak boleh ya. Makruh sih, sampai tahap makruh. Walaupun sebenarnya kalau kita baca lagi di kitab Fathul Qorib itu Imam Nawawi menyampaikan kemakruhannya itu bukan kemakruhan yang mutlak. Artinya kalaupun kita gunakan tuh ya nggak masalah gitu. Nggak sampai terus kemudian dosa besar gitu lebarnya gitu ya. Karena di takrib tuh juga dibahas itu di takrib itu memang jadi Imam Syafi'i itu mengatakan makruh itu karena tinjauan medis. Jadi tinjauan medis waktu itu karena dipahami bahwa kalau air yang kena panas matahari itu bisa menyebabkan penyakit kulit kusta atau apa. Nah itu akhirnya terus kemudian dimakruhkan karena tinjauan medis. Nah, apakah kemudian ketika medis hari ini lebih baik, terus bisa membedah persoalan itu, berarti bisa kemungkinan hukumnya juga bisa berubah ya, Ustaz? Mungkin ya, Zat. Soalnya kalau kita memahami fikih sendiri itu kan dulu kita belajar itu kan kata kiai itu kan fikih itu sawabit wa mutaghayirat. Ya. Nah, kadang memang bisa berubah-ubah tergantung mungkin dengan sisi kondisinya kayak gitu. Nah, contoh misalkan babi itu kan pada dasarnya hukumnya haram kan? Haram. Tapi karena satu kondisi tertentu gitu kan, akhirnya kan mutaghayirat. Iya, dia berubah. Karena kondisi tertentu. Kondisi darurat misalnya. Tapi juga harus dijelaskan. Iya. Daruratnya itu seberapa juga harus jelas ya, Zat. Orang nggak terus juga, Zat. Wah, ini di hutan, aduh ini darurat ini. Padahal masih banyak makanan kayak gitu. Iya, benar. Kita juga masih kuat gitu ya. Masih ada air, masih ada dan sebagainya. Iya. Itu tadi air musamas ya, Zat. Iya. Berarti di kitab itu makruh. Makruh tapi yang kena sinar matahari. Yang kena sinar matahari yang ditaruh di bejana ya. Bejana. Pada ya benar yang satu ayat saya sampaikan ya disebabkan karena pada waktu itu yaitu mengakibatkan penyakit kusta itu, penyakit kulit dan sebagainya. Makanya beberapa diantaranya Imam Nawawi itu ya makruh gitu kan. Tapi kata Imam Nawawi kemakruhannya itu bukan makruh yang mutlak. Artinya kalau kemudian mau digunakan untuk bersuci pun sebenarnya juga masih bisa. Begitu. Baik, itu jenis tadi? Yang kedua, macam air yang kedua. Yang ketiga, Ustaz? Kemudian yang ketiga itu air mustakmal. Air mustakmal itu suci, suci tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Berarti ini air suci, tapi nggak bisa untuk wudhu. Nggak bisa untuk wudhu. Oh gitu. Kenapa? Karena sudah berubah warna, rasa dan bau, bahkan mungkin juga sudah terkena dengan najis. Contoh misalkan kita misal kita mandi ya, mandi dengan air yang suci, dengan air mutlak. Nah, kemudian bekas dari mandi kita itu kita taruh di wadah. Maksudnya kita gebyur tapi diwadahin gitu loh. Ya. Nah, itu kan bekas dari mandi kita kan sebenarnya air mustakmal. Air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai. Itu kan terpakai. Dan itu sudah bercampur dengan sampo, sudah bercampur dengan zat-zat yang lain kan. Odol juga bercampur dengan sabun gitu kan. Nah, itu kan jadi pada dasarnya itu masih suci, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Karena apa? Sudah bercampur dengan zat-zat yang tadi kita sebutkan. Oh gitu. Kan ya meskipun
apa namanya, zat-zat yang kita sebutkan ini sebenarnya suci kan? Suci kan? Semua sabun ya suci, sampo ya suci, odol ya suci gitu kan. Nah, tapi kalau sudah bercampur menjadi satu, ya mosok kemudian kita mau wudhu pakai air sabun gitu. Ya kurang lebih begitu sih Siap. mustakmal itu. Ini air mustakmal ya, yang sudah terpakai. Sudah terpakai. Ini banyak banget berarti di kehidupan kita tuh sering nemu air ini. Catatannya gitu, air mustakmal itu air yang telah dipakai itu selama tidak berubah rasa, warna dan bau. Ada juga yang menyampaikan masih bisa dipakai sebenarnya. Oh gitu. Masih bisa dipakai asalkan tidak berubah warna, rasa dan bau. Dulu kalau kita di apa namanya nyantri dulu di pinggiran tempat santren kita itu kan ada masjid itu kan, Masjid Al Furqon namanya dulu, apa namanya? Oh ya, Al Furqon. Al Furqon. Itu saya pernah dengar dari takmirnya, bekas dari wudhu kita itu sebenarnya nggak ngalir ke got, tapi itu diproses lagi kemudian ditandon. Oh, disuling gitu kan. Nah kemudian dipakai untuk wudhu gitu. Nah, itu sah-sah saja karena kan sudah bersih lagi kan, sudah mulai proses sudah juga mulai proses penyulingan dan sebagainya, pembersihan dan sebagainya. Meskipun itu mustakmal. Iya. Baik, berarti terus yang terakhir Ustaz ini macam air yang terakhir. Tadi kan ada apa tadi? Air mutlak, air musamas, air mustakmal. Ini yang terakhir air najis. Ini saya ingin udah paham semua kan. Ya, kalau sudah kena najis ya sudah nggak bisa. Iya, itu nggak bisa dipakai untuk bersuci kecuali kalau ya dikuras dulu, najisnya itu dihilangi dulu. Ila kolil meskipun hanya sedikit. Itu kalau nanti kita bahas lagi juga sebenarnya ini saat di dalam kitab Fathul Qorib juga maupun Safinatun Najah itu air itu kan ada pembagiannya kolil wa kasir. Kalau air yang kolil itu sangat rentan sekali najis. Ya kan? Pembahasannya adalah kurang dari 2 kula. Iya. Kurang dari 2 kula kan gitu. Tapi kalau air yang kasir itu lebih dari 2 kula itu sangat tidak rentan untuk bernajis. Gitu. Ya. Berarti najis itu maksudnya tadi harus kalau berubah warna, rasa dan bau. Najis. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu kapasitas airnya itu 216 liter. 216 liter. Banyak dikali lebar panjang dalam itu 60-an sentimeter ya. Jadi sini 60 cm, 60 cm, 60 cm, ke bawahnya juga 60 cm. Ya. Bahkan ada juga yang menyampaikan kalau di kitab Fathul Qorib itu Imam Nawawi itu malah justru cukup 174 liter. 174 liter. Karena kan penjelasan kalau di kitab Fathul Qorib itu kan 500 liter Baghdadi ya. 500 liter Baghdadi itu kalau dikonversi ke kita mungkin sekitar di salah satu kitabnya Imam Syafi'i itu ya 270, ada yang menyampaikan itu pakai ukuran Baghdad ya. Iya, 240-an 5 liter gitu. Mungkin yang apa namanya? Sebenarnya yang tadi usaha itu bagus itu dalam rangka kehati-hatian sebenarnya. Cuman ya karena ya ulama kan. Kehati-hatian beliau lebih. Walaupun sebenarnya kenajisannya juga nggak berpengaruh banget kan, gede kan. Apalagi kalau gini, zaman dulu itu saya pernah dapat cerita, zaman mbah-mbah kita itu kalau di salah satu masjid di Suro gitu, itu wudhu itu nggak pakai keran. Ya, terus pakai apa? Jadi kayak ada tandon gede gitu kan, tandon besar gitu kan, kolah besar itu. Kolah itu apa ya kalau sekarang? Apa namanya ya? Sekolah kayak bak mandi besar gitu kan. Dan airnya pun juga mengalir gitu kan. Dulu wudhunya kadang itu yang nggak pakai gayung, wudhunya langsung kayak kita wudhu di air laut gitulah. Itu bisa kena mustakmal tuh. Itu sebenarnya bisa kena mustakmal juga itu. Cuma kan dia besar airnya kan debitnya kan mungkin melebihi dari 2 kula. Tapi itu ngalir, dan itu airnya juga ngalir. Sama dengan air kali itu. Sama dengan air kali. Cuma bikin gitu ya. Lebih praktis.
ya itu di najis itu, najis ya tadi ya. Oke, siap Ustaz. Ini berarti pembahasan kita terkait dengan air. Sementara ini dulu. Sementara itu dulu. Tadi sudah kita bahas 4 macam air. Air mutlak, itu boleh untuk bersuci ya Ustaz? Untuk bersuci. Untuk wudhu dan sebagainya. Betul. Kalau air musamas tadi yang kena dipanaskan pakai matahari ya. Musamas itu kan matahari. Syams ya. Syams. Ya. Terus air mustamal yang sudah terpakai tadi. Terus air yang kena najis. Ya. Nah, gitu teman-teman, kita tadi sudah dapat penjelasan yang luar biasa tentang macam-macam air. Nanti bisa dipahami lagi. Insya Allah kita ketemu lagi ya Ustaz di pekan berikutnya. Siap. Insya Allah ini harus diagendakan lagi Ustaz, karena ini harus rutin ini. Betul. Ini untuk memberi pencerahan ke teman-teman yang lain. Ya. Itu dari kami. Siap. Kita akhiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.